Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau memimpin? Bima, Bu. Oh ya, Mas Bima. Dipimpin doa, Mas Bima. Ya, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Nah, ini kan kita pembelajarannya secara daring ya. Kalian harus tetap semangat walaupun kita tidak berada dalam tempat yang sama, tapi setidaknya kita bisa tatap muka. Jadi kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran. Kalian juga harus mengikuti setiap pembelajarannya ya. Oke, Bu. Untuk itu, Ibu mau melakukan absensi terlebih dahulu. Mbak Fitna. Hadir, Bu. Kemudian Mas Hendra. Hadir. Kemudian Mbak Husnul. Hadir, Bu. Mbak Yasinta. Hadir, Bu. Ya, lengkap ya. Alhamdulillah kalian dapat mengikuti pembelajaran daring kali ini. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan paham terhadap apa itu hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita kan tinggal di masyarakat, jadi kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang ada di masyarakat. Kemudian selain itu kalian nanti juga akan belajar mengenai adik Simba. Jadi Ibu harap kalian paham akan hal itu. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, untuk pertama-tama, Ibu akan memutarkan sebuah video. Nanti kita simak bersama-sama ya. Baik, Bu. Bu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, ayo kita belajar bersama tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. So, kita ulas terlebih dahulu mengenai hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sehingga hak dapat dipahami sebagai sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai seseorang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, maka kita berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dan berlaku di masyarakat. Jika sudah melaksanakan kewajiban, maka kita berhak memperoleh hak kita sebagai warga masyarakat. Hidup di tengah-tengah masyarakat mengharuskan kita berinteraksi kepada orang lain dengan berbagai latar belakang, mulai dari ekonomi, pendidikan, profesi, budaya, dan keyakinan. Untuk itu, kita juga harus mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Kira-kira norma-norma yang ada di masyarakat apa saja ya? Norma-norma yang berlaku di masyarakat ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ya, benar sekali. Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Norma kesopanan berhubungan dengan pergaulan manusia, sedangkan kesusilaan berasal dari suara hati manusia. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam berinteraksi yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah mematuhi dan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku. Halo teman-teman, mari kita amati lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelum melakukan pengamatan, mari kita mengenal konsep adik Simba. Adakah yang tahu apa itu adik Simba? Adik Simba terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana? Ya, tepat sekali. Sekarang amati lingkungan di sekitar kita dan ayo kita berdiskusi. Pelaksanaan kewajiban apa yang kalian temui di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Ayo kawan, mari berdiskusi. Saat melakukan pengamatan, saya banyak menemui orang-orang memakai masker di saat pandemi COVID-19. Ya, saat ini pemakaian masker wajib agar terhindar dari COVID-19. Saat melakukan pengamatan, saya menemui para warga melakukan ronda bergilir untuk menjaga keamanan desa. Selama melakukan pengamatan, saya menemui para warga saling bertoleransi dalam perbedaan keyakinan dan mereka saling membantu satu sama lain. Saat pengamatan, saya melihat para warga sedang bergotong royong membersihkan lingkungan desa. Nah, teman-teman, jika kita bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga masyarakat, maka kehidupan akan tentram dan... Wah, videonya seru sekali ya. Memuat materi yang penting, mulai dari pengertian, perbedaan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, setelah ini, ayo kita berdiskusi bersama dalam ruangan ini. Nanti Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian juga dapat berdiskusi antar teman ya, saling tanya-menanya. Nah, anak-anak, kita kan sudah menonton videonya bersama-sama. Menurut kalian,
antara hak sama kewajiban itu sama apa berbeda? Berbeda, Bu. Ya, Berbeda, Bu. benar. Hak dan kewajiban itu berbeda, tapi antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan erat sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut kalian, kapan kita akan memperoleh hak kita sebagai warga masyarakat? Ada yang tahu? Setelah kita melaksanakan kewajiban, Ya, benar sekali Mbak Yasinta. Jadi, kita akan memperoleh hak setelah kita melakukan kewajiban kita. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian berdiskusi. Kalian ingat kembali atau kalian melakukan pengamatan di lingkungan kalian. Kira-kira akhir-akhir ini pelaksanaan kewajiban apa yang kalian temui di lingkungan masyarakat kalian? Kalau Mbak Husnul, kira-kira kewajiban apa yang ditemui? Kewajiban yang ditemui di lingkungan sekarang contohnya memakai masker, Bu. Soalnya kan lagi pandemi. Jadi untuk saling menjaga diri kita sama orang lain, kita harus pakai masker. Ya, benar sekali. Itu salah satu kewajiban kita saat ini ya. Sangat penting sekali memakai masker. Nah, kalau Mas Bima, kira-kira kewajiban apa yang ditemui akhir-akhir ini? Kalau saya membantu orang tua, Bu. Ya, kalau Mbak Fitnah? Itu Bu, buang sampah pada tempatnya pas di tempat umum bisa nggak Bu? Nah, bisa itu. Itu salah satu kewajiban kita dalam menjaga lingkungan kita supaya bersih. Kalau lingkungan kita bersih, makanya nanti hidup kita juga akan sehat karena lingkungannya bersih, seperti itu. Nah, setelah berdiskusi, Ibu akan memberikan lembar kerja kelompok. Nanti kalian bisa dengan teman kalian berkelompok mengerjakan tugasnya. Nanti Ibu akan mengirimkan di WhatsApp grup ya. Ya Baik, Bu. Bu. Ya, Bu. Nanti kan rumah kalian saling berdekatan, jadi nanti kalian bisa main ke rumah teman kalian sambil mengerjakan tugasnya. Tapi tetap ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Kira-kira mau jam berapa kalian mengumpulkan tugasnya? Kita sepakati bersama nih. Jam 4. Jam 4. Setuju nggak lainnya? Setuju. Setuju. Oke, nanti hasilnya bisa dikirimkan via Japri ke Ibu ya. Ya Bu. Dengan tema udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Di halaman pertama ada pemetaan kompetensi dasar. Nah, sekarang coba kalian buka halaman ini. Di sini kita belajar mengenai adik Simba. Tadi dalam video juga sudah dijelaskan ya, apa sih adik Simba itu? Nah, tadi dalam video tadi kan disebutkan ada apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, nanti kalian dapat membaca bacaan yang ada di sini. Di sini juga ada penerapan dari penggunaan adik Simba, mulai dari apa, di mana, kapan, siapa. Nah, ini pertanyaan tentang hak dan kewajiban. Agar lebih paham, nanti anak-anak baca ini ya. Kemudian, nah, teks bacaan ini nanti berkaitan dengan lembar kerja kalian. Nah, sebagai masyarakat, kita harus menjaga kebersamaan dan kerukunan hidup dalam bermasyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, kemudian menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Penting ya anak-anak agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan hal-hal yang tidak terduga seperti banjir. Nanti kan yang repot kita sendiri kan kalau banjir. Kita harus mencintai lingkungan kita. Nah, di bagian ini lembar kerja kalian, nanti kalian dapat mengisinya. Setelah selesai, nanti bisa dikirimkan ke ibu sesuai dengan jam yang telah kita sepakati. Nah, nanti anak-anak disuruh untuk menuliskan kegiatan pelaksanaan kewajiban yang kalian temui di lingkungan masyarakat. Kemudian mengidentifikasi kegiatan tersebut sesuai dengan norma apa sesuai dengan norma agama, atau norma kesusilaan, atau norma hukum, nanti disesuaikan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana tanggapan anak-anak mengenai apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat. Setelah itu akibatnya dari seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, di akhir nih, pada nomor 5 ini, anak-anak nanti membuat paragraf persuasif. Apa sih paragraf persuasif itu? Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi bujukan. Nanti tujuan dari paragraf itu adalah mengajak warga masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Hasilnya bisa dikirimkan via Japri ke Ibu ya. Ya, Bu. Nah, hari ini tadi kita belajar tentang apa aja? Mungkin Mbak Fitna bisa menyebutkan? Hak dan kewajiban, Bu. Ya, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Pesan Ibu, kalian dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga masyarakat, berlaku di masyarakat. Ada silakan, agama, dan juga norma hukum. Nanti jangan lupa mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekian, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.